Pemirsa Evarina TV, saya Angel Nenggolan kembali menyapa Anda dalam dialog spesial. Pemirsa, menuju pesta demokrasi yaitu Pilkada 2024 yang akan kita laksanakan di bulan November mendatang. Sejumlah potensi telah muncul dalam persaingan untuk memperebutkan kursi kepemimpinan dengan tujuan untuk membangun daerah. Dan kali ini Evarina TV mengundang tamu dari Kabupaten Deli Serdang sebagai bakal calon bupati, yaitu Bapak Misnan. Halo Bapak, apa kabar? Halo Bu Angel, kabar baik. Alhamdulillah pagi hari ini sehat. Baik, Bapak sehat ya Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Misnan, kita ini dong Pak perkenalan dulu. Bapak Misnan Baik. ini saat ini kesibukannya sedang apa dan background pendidikannya boleh Pak dijelaskan kepada masyarakat Sumatera Utara khususnya masyarakat Deli Serdang. Baik, izin Mbak Angel perkenalkan saya nama lengkap Dr. Misnan Aljawi SHMH. Ya, saat ini saya masih aktif sebagai anggota DPRD Deli Serdang. Ya, saat ini kita terpilih kembali untuk periode yang ketiga dari Partai Persatuan Pembangunan atau yang dikenal dengan P3. Nah, kalau cerita pendidikan, Mbak Angel, saya dari kecil itu sudah ditanamkan pendidikan dari orang tua kita dari mulai agama, ya. Dari kita dulu SD dan ibtidaiyah itu di kampung, ada namanya di Kampung Masjid. Kalau sekarang itu Labura namanya, Kabupaten Labura. Kemudian Sanawiyah dan SMP kita juga di Labura, dan Aliyah atau SMA itu kita berangkat ke Medan untuk merantau menuntut ilmu, ada di sekolah Al-Wasliyah, ya, Kismul Ali namanya Mbak Angel. Kalau di kami di khusus di Ismailiyah itu namanya Kismul Ali, tapi dia sama tingkatannya dengan SMA. Nah, setelah itu saya masuk Fakultas Dakwah di Universitas Islam Sumatera Utara. Namun ketika itu begitu masuk semester 2 saya harus hijrah karena tidak sanggup ketika itu membayar beban uang kuliah di UIN. Jadi saya pindah hijrah masuk ke Fakultas Hukum, ya, di perguruan tinggi swadaya. Setelah saya tamat S1, saya kembali masuk belajar kuliah di S2, yaitu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, UMSU. Ya, di sana saya sudah hampir selesai, tinggal sidang, tapi ada masalah, hingga akhirnya nggak selesai. Dan selesainya saya di UISU, Universitas Islam Sumatera Utara, S2-nya. Nah, kemudian kalau S3-nya saya selesai di Universitas Islam Sumatera Utara, UINSU namanya, Mbak Angel. Saya mengambil Fakultas Dakwah di bidang komunikasi, ya, komunikasi dan KPI. Kalau untuk S3 saya mengambil di Fakultas Dakwah, ya, jurusan komunikasi itu di UINSU Sumatera Utara. Nah, jadi komunikasi itu ada komunikasi politik dan komunikasi khusus untuk masyarakat berkaitan dengan apa namanya politik. Nah, jadi S3-nya saya di UINSU Sumatera Utara. Itu kalau sekilas pendidikan, Mbak Angel. Baik Bapak, jadi memang bisa kita bilang masih berhubungan dengan saat ini kesibukan Bapak, atau Bapak boleh diceritakan dong bagaimana sebelumnya, sebelum terjun ke dunia politik, apakah Bapak pengalaman berkarir di bidang lain atau memang dari dulu jadi politikus? Ya, saya Mbak Angel sampai saat ini tidak pernah bercita-cita menjadi anggota DPR. Dulu sampai saya tamat dari SMA. Jadi tidak pernah bercita-cita ingin menjadi seorang politisi. Dulu cita-cita saya itu ingin menjadi ustadz, tapi karena tidak tercapai, pendidikan saya waktu itu sempat mandat, saya berubah. Tapi walaupun gitu, sampai sekarang ini saya masih tetap bisa mengisi lah kalau ada kegiatan-kegiatan orang memanggil saya. Dan waktu saya tamat SD, saya dulu pingin menjadi seorang tentara.
Tapi begitu tamat SD, badan saya nggak naik-naik. Begitu tamat SMP, kepingin juga mau jadi tentara. Tapi badan saya nggak naik-naik. Tetap saya nggak ada tinggi, jadi terakhir saya urungkan niat saya. Nah, jadi saya sebelum jadi anggota DPR, saya dulu sibuk rajin berorganisasi. Berorganisasi khususnya di Al-Wasliyah. Nah, begitu saya berorganisasi, maka saya tamat aliyah, saya diajak teman untuk ikut bergabung di partai politik, khususnya di Partai Persatuan Pembangunan. Nah, sebelum saya jadi anggota DPR, banyak yang sudah pernah saya alamin, Mbak Angel, apa namanya, profesi saya. Kalau dulu dikenal dengan tukang becak ya, menarik becak dayung, saya 3 tahun lebih, Mbak Angel, menjadi seorang pendayung becak di Pajak Bengkok Panci. Pernah juga saya bekerja sebagai kuli bangunan, pernah juga saya bekerja sebagai pengamen jalanan, kemudian pernah juga saya sebagai wartawan, kemudian sebagai seorang pengajar pernah, dan sebagai seorang pengacara, advokat, itu juga pernah saya alamin. Dan sampai 2014 saya mencoba untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPR dan alhamdulillah terpilih sampai dengan sekarang. Jadi sebelum menjadi anggota DPR itu memang banyak profesi karir yang sudah saya alamin, susah senangnya sudah saya jalani. Baru sampai saat ini saya, alhamdulillah ini yang ketiga, Mbak Angel, menjadi anggota DPR dari Serdang, dari Partai Persatuan Pembangunan. Periode yang ketiga ya Bapak ya. Iya, periode yang ketiga. Jadi memang untuk sepak terjangnya Bapak hingga saat ini melalui berbagai profesi dan tentunya berbagai pengalaman Bapak yang membuat Bapak bisa berada di posisi saat ini, luar biasa Bapak. Dan eh, tentunya Bapak selama 3 periode ini berproses dan menjabat di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Dari Serdang, benar. Ya, baik. Bapak, apa sih yang Bapak ketahui tentang Kabupaten Deli Serdang dari sudut pandang Bapak sendiri? Nah, Deli Serdang ini, Mbak Angel, kabupaten yang seksi ya, kalau kita bilang ya. Sumatera Utara itu kabupaten yang terbesar kedua itu dari Serdang. Dan Sumatera Utara itu penduduk terbesar kedua itu dari Serdang setelah Kota Medan. Dan dari Serdang ini wilayah strategis. Dia dikelilingin oleh 5 kabupaten kota. Jadi Mbak Angel kalau mau ke Medan itu nggak lewat dari Serdang. Pasti lewat dari Serdang. Jadi kalau Mbak Angel mau ke Medan, kalau nggak lapor sama saya, nanti di jalan saya jegat Mbak Angel. Karena harus lewat dari Serdang. Ya, wilayahnya strategis. Dia dikelilingin 5 kabupaten kota. Di perbatasannya ada Medan, ada Binjai, ada Karo, kemudian ada Serge, dan ada Tebing Tinggi. Jadi Deli Serdang ini di tengah-tengah, ya. Kemudian Deli Serdang ini penduduknya cukup banyak, 2,2 juta penduduknya. Kalau kecamatannya lebih kurang 20 kecamatan, desanya 380 desa dan 14 kelurahan. Dan potensi Deli Serdang ini cukup dilirik oleh para investor yang ada dari luar Deli Serdang. Ada Bandara Kuala Namu. Ya, Bandara Kuala Namu itu letaknya di Deli Serdang. Kalau dulu Polonia, sudah beberapa tahun ini pindah ke Deli Serdang. Nah, kemudian potensi PAD kita juga cukup tinggi. Dari bandara, kemudian dari restoran yang sudah menjamur di mana-mana, kemudian dari PAD BBB kita, BBB restoran kita, kemudian pajak parkir dan sebagainya. Nah, ini sangat tinggi apa namanya PAD pendapatan di Deli Serdang. Makanya banyak orang ketika menjelang pilkada banyak yang ingin maju menjadi Bupati Deli Serdang. Kenapa? Karena memang Deli Serdang ini potensinya luar biasa. Di samping potensinya luar biasa, memang Deli Serdang ini wilayahnya cukup luas. Ada kawasan industri, ada Kim Tanjung Merawa dan Kim Mabar, ada kawasan pertanian, ada kawasan perindustrian, ada kawasan perkebunan. Jadi cukup lengkap, konflik kalau di Deli Serdang. Tapi kalau di Medan itu tidak ada pertanian lagi, Mbak Angel. Nah, mungkin hanya kawasan industri dan sebagainya yang ada. Tapi kalau dari Serdang, apa yang Mbak Angel inginkan itu masih ada dari Serdang. Makanya potensi kita luar biasa, banyak para investor ingin masuk ke dari Serdang.
Nah, menjelang pilkada ini banyak calon-calon bahkan yang dari luar Deli Serdang itu ingin menjadi kepala daerah atau ingin menjadi bupati Deli Serdang karena keinginannya, ketertarikannya untuk masuk ke Deli Serdang. Saya kira itu kalau tentang Deli Serdang, Mbak Angel. Wah, ternyata selain kabupaten terluas kedua di Hmm, Sumatera Utara, ternyata banyak potensi yang bisa digali dari Deli Serdang untuk meningkatkan PAD ya, Bang. Dan benar, tentunya benar. dan tentunya ini tidak jauh dan sangat pastinya sangat menentukan nih bagaimana berkembangnya suatu wilayah, bagaimana pesatnya dan stabilnya ekonomi dari pemimpinnya, Bapak. Pasti pemimpinnya harus mampu untuk memanfaatkan dalam artian menggali potensi-potensi yang ada lainnya. Ya kan, Bapak? Betul sekali, Wah. Mbak. Baik Bapak, kita akan membahas tentunya Hmm. Kabupaten Deli Serdang lebih Hmm. dalam lagi dan tentunya kita akan mendengarkan langsung visi misi dari Pak Misnan sendiri. Tapi setelah yang satu ini Bapak, kita akan jeda dulu, nanti kita lanjutkan. Untuk pemirsa Emarina tetaplah di Dialog Spesial. Baik pemirsa Emarina TV masih bersama saya dan tentunya bersama bakal calon bupati dari Deli Serdang yaitu Pak Misnan. Nah, tadi kita sudah membahas nih background pendidikan Pak Misnan dan tentunya kita udah tahu nih perjalanan karir beliau dan tentunya di akhir segmen tadi kita membahas terkait pandangan beliau terkait Kabupaten Deli Serdang. Nah, kita akan lebih inti lagi pembahasannya. Pak, menurut Bapak, tadi Bapak udah sebutkan beberapa potensi yang bisa digali untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, apalagi sih Pak yang perlu ditingkatkan atau dibenahi di Deli Serdang jika nanti Bapak dipercaya masyarakat untuk memimpin Deli Serdang? Baik, Mbak Angel, saya kira untuk membenahi Deli Serdang ini kan nggak segampang membalikkan telapak tangan, ya. Kita harus betul-betul membenahin dari mulain bawah. Pertama dari sektor infrastruktur, ya. Kenapa infrastruktur ini harus pertama yang harus kita benahin? Karena memang seluruh kebutuhan ekonomi itu tidak terlepas dari infrastruktur. Kalau infrastruktur jalan-jalan dari Serdang itu sudah cukup baik, maka peningkatan ekonomi pasti juga akan baik. Nah, sekarang ini hampir di seluruh kecamatan itu infrastruktur kita memang lagi kurang baik, ya. Apalagi kecamatan yang terbesar. Dari Serdang ini, Mbak Angel, 22 kecamatan, ada satu kecamatan itu yang memang penduduknya luar biasa, padat dan besarnya. Bahkan ketika dibandingkan dengan kabupaten kota, ada 15 kabupaten kota, dibandingkan dengan satu kecamatan dari Serdang itu masih kalah jumlah penduduknya. Di mana itu? Itu ada di Kecamatan Percut Setuan. Percut Setuan ini penduduknya itu sudah 457.000, Mbak Angel. Bayangkan Mbak Angel, satu kecamatan saja. Sementara Tebing itu penduduknya baru 200.000 lebih. Binji itu baru 200.000 lebih. Kemudian Padang Sidempuan dan Pak-Pak Barat, Karo, Dairi itu masih ketinggalan, masih jauh dibandingkan dengan satu kecamatan di Percut Setuan. Dan jumlah DPT kita itu 350.000 lebih. Nah, di Kecamatan Percut Setuan ini, Mbak Angel, itu penyumbang PAD terbesar dari kecamatan yang ada di seluruh Deli Serdang. Namun, dari segi infrastruktur ini masih memprihatinkan. Hampir setiap desa itu jalan masih hancur, kemudian susah untuk memperbaiki. Kalau hujan misalnya 2 sampai 3 jam itu hampir rata-rata itu banjir. Kenapa? Karena infrastrukturnya ini belum terbenahi dengan baik. Nah, oleh karena itu, ketika nanti memang masyarakat mengamanahkan saya untuk memimpin Deli Serdang, maka pertama yang harus kita benahi adalah infrastruktur. Kenapa? Karena infrastrukturlah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, setelah infrastruktur sudah kita benahin, lalu
Bagaimana supaya membenahi Deli Serdang supaya lebih rapi dan maju? Yang kedua adalah manajemen di pemerintahan Deli Serdang. Ya, manajemen bagaimana? Yang pertama tentang ketransparansi, kedisiplinan, kemudian tentang merubah mindset masyarakat yang sampai saat ini masyarakat masih menganggap ketika pemerintah kita memberikan kebijakan untuk masyarakat ini belum merata. Misalnya bantuan-bantuan, kan gitu. Bantuan ini masih banyak orang yang layak, orang yang susah, ataupun dia janda, tapi tidak dapat bantuan. Tapi ada orang yang memang lebih layak itu mendapat bantuan. Nah, ini harus kita rubah. Supaya apa? Supaya memang masyarakat itu bisa puas dengan pelayanan Deli Serdang untuk 5 tahun yang akan datang. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah tentang kesehatan. Kenapa kesehatan? Karena Mbak Angel di Deli Serdang ini ada 3 rumah sakit pemerintah, ya. Rumah sakit pemerintah itu ada 3. Yang pertama itu ada di Lubuk Pakam di kota, itu rumah sakit umum. Ini luar biasa, masyarakatnya yang berobat ke rumah sakit umum Lubuk Pakam. Kepercayaan masyarakat itu luar biasa. Nah, tetapi terkadang sistem pelayanannya ini yang belum bisa memuaskan masyarakat. Contohnya, ketika masyarakat kurang mampu berobat, ketika tidak ada yang merekomendasikan, tidak ada yang mengantarkan, ini terkadang belum terlayani dengan semaksimal mungkin. Tapi ketika misalnya ditelepon anggota DPR, kemudian ada yang merekomkan, ini pelayanannya super. Jadi masih ada apa namanya pelayanannya baik masyarakat biasa ataupun masyarakat yang memang ada yang merekomendasikan. Ke depan saya tidak mau ini terjadi, siapapun dia masyarakatnya, susah, senang, kaya, miskin, ketika memang dia membutuhkan kesehatan, ini harus sama-sama dilayani. Nah, kalau bisa kita tidak usah repot-repot, kita contoh aja Medan, Mbak Angel, ketika berobat cukup bawa KTP. Cukup bawa KTP ini sudah bisa berobat, sudah bisa dilayani. Jadi nggak mesti harus ditanya ada BPJS tidak, kemudian harus ditanya ini pakai umum atau pakai BPJS, ini pakai asuransi atau pakai pribadi. Pokoknya begitu orang berobat, bawa KTP, langsung masuk ke UGD, langsung dilayanin untuk merubah bagaimana supaya kesehatan di Deli Serdang ini bisa lebih baik. Nah, kemudian Mbak Angel masalah pendidikan, ya. Pendidikan ini kan yang paling pertama yang harus kita apa namanya, yang harus kita dukung, yang harus kita berikan anggaran lebih kurang 30% dari APBD. Kalau bisa pendidikan ini harus merata. Karena dari Serdang ini banyak sekolah-sekolah, baik swasta maupun negeri. Maupun swasta maupun negeri, jangan ada pilih kasih. Ketika memang harus ada kucuran bantuan dari APBD, baik negeri maupun swasta, ini harus kita perhatikan. Jangan nanti ketika sekolah itu tidak dekat dengan pemerintahan, tidak dekat dengan orang dinas, lalu tak pernah diperhatikan, gedungnya hancur, kursinya pun hancur, tak pernah dapat bantuan. Mau sekolah swasta, mau negeri, mau sekolah yang organisasi apapun, ketika memang layak dibantu, maka kita harus bantu. Agar apa? Agar kualitas pendidikan itu bisa lebih tajam di Deli Serdang. Kemudian guru-guru mengajar nyaman, anak-anak sekolah juga belajar nyaman. Kenapa? Karena harus kita perhatikan dari segi pendidikan, baik gedung, infrastruktur, maupun kualitas para guru-guru mengajar. Nah, itu yang memang harus kita rubah, Mbak Angel, agar memang Deli Serdang ke depannya lebih maju, modern, sehat, dan masyarakatnya lebih religius untuk kesejahteraan masyarakat Deli Serdang. Baik, Bapak, Itu sementara, Mbak Angel. memang faktor-faktor itu harus menjadi salah satu PR ya Pak bagi calon pemimpin Betul, karena bagaimanapun betul. seperti jalan tadi Bapak sebutkan itu sangat berpengaruh untuk kelancaran perekonomian masyarakat agar lebih maju dan tentunya juga tidak jauh-jauh untuk kesehatan dan tentunya pendidikan karena bagaimanapun baiknya suatu daerah, bagusnya suatu daerah itu ditentukan dengan sumber daya manusianya yang berkualitas ya Bapak ya. Benar, SDM, SDM-nya yang paling penting. Ya. Baik, Bapak. Pak, tapi Deli Serdang ini juga terkenal dengan pariwisata ya, Pak. Saya pernah tuh ke Museum Deli Serdang yang terletak Iya, di Lubuk Pakam. Nah, kalau untuk benar. sektor pariwisatanya bagaimana, Pak? Apakah
ada yang harus ditingkatkan lagi untuk menjadi salah satu, bisa kita katakan Deli Serdang ini terkenal dengan budaya Melayu ya Pak ya, ikonnya. Jadi apakah menurut Iya. Bapak, dari sudut pandang Bapak, bagaimana sektor pariwisatanya di Deli Serdang? Yang pasti Mbak Angel, semua sektornya harus kita benahin, terutama dengan pariwisata. Kenapa? Pariwisata ini perlu. Kenapa? Karena pariwisata ini tempat orang berkunjung untuk menenangkan pikiran masyarakat yang mungkin selama ini agak terganggu, agak kurang nyaman, agak suntuk. Tujuannya kemana? Ke tempat hiburan. Dari Serdang ini banyak tempat hiburan kita. Kalau tadi Mbak Angel bilang ada apa tadi? Museum. Museum di Deli Serdang itu museumnya letaknya tidak jauh dari kantor DPR, ada di depan kantor DPR. Ini juga harus kita promosikan kepada masyarakat Deli Serdang maupun luar dari Serdang, agar masyarakat itu bisa mengenal ternyata di Deli Serdang itu ada museumnya. Deli Serdang juga ada kolam renang kita, ada taman buah. Nanti kalau Mbak Angel sekali-sekali hari Sabtu atau Minggu ke Deli Serdang singgah ke Lubuk Pakam, itu ada taman buah, itu kalau ada Sabtu Iya, Minggu ramai pengunjungnya. kebetulan Ah, saya udah kemudian pernah Bapak ke Taman Buah ada ya. pernah. Iya, dan Iya, memang sangat terawat ya Pak, dan tata letaknya rapi. iya benar. Kemudian kalau Mbak Angel mau agak jauh sedikit, Danau Linting, ya. Danau Danau Linting Linting ini termasuk ya Pak ya? masih Deli Serdang gitu, masuk Deli Serdang. Iya, Danau Linting, kemudian nanti dia ada pemandian Eros, kemudian nanti Mbak Angel arah mau ke Brastagi, itu Sibolangit, banyak sana tempat pariwisata. Ada banyak tempat rekreasi, ada kemudian Pantai Karoma, kemudian ada Pantai Kataren, kemudian nanti sebelum naik ke Brastagi itu ada tempat apa namanya, apa tempat bermain anak-anak, apa namanya itu, eh Wisata waterpark ya, waterpark. Jadi waterpark. Pokoknya lengkap lah Mbak Angel. Dari Serdang ini iya. lengkap kalau untuk pariwisata. Makanya ketika nanti diamanahkan masyarakat kita jadi pemimpin, pariwisatanya harus kita benahin. Dari sektor pariwisata juga harus kita benahin. Agar masyarakat yang datang ke Deli Serdang ini merasa senang dan puas. Nanti kalau Mbak Baik. Angel mau ke Deli Serdang, kabari saya biar saya tunggu di depan kantor DPR Deli Serdang. Baik Bapak, wah luar biasa, Ya. banyak potensi, banyak yang harus dibenahi, dan tentunya Deli Serdang akan lebih maju jika dipimpin oleh pemimpin yang amanah. Wah, kita pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Tentunya kita akan membahas lebih inti dan lebih rinci lagi apa sih visi misi dan goals dari Bapak calon bakal calon Deli Serdang. Pak, kita akan kembali Pak, tetaplah di dialog spesial. Baik, terima kasih Mbak Angel. Pemirsa Farina TV masih di dialog spesial dengan narasumber spesial pula dari Kabupaten Deli Serdang, yaitu bakal calon kepala daerah, yaitu Bupati. Nah, Bapak, tadi kita udah bahas tentang Deli Serdang dan lainnya, dan tentunya banyak hal yang bisa digali dari Deli Serdang sendiri, dan tentunya pasti ada yang dimana visi misi Bapak sebagai bakal calon yang akan nantinya memimpin daerah 5 tahun ke depan. Boleh dong Pak diinformasikan atau disampaikan apa visi misi Bapak untuk Kabupaten Deli Serdang lebih baik lagi. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Angel. Pertama, saya sebagai warga Deli Serdang mempunyai niat yang tulus ya untuk Deli Serdang agar bisa nanti di November kita bisa ikut andil dalam pencalonan kepala daerah, bupati maupun wakil bupati Deli Serdang. Nah, apa yang menjadi visi misi saya ke depan? Tentu pertama ingin menjadikan Deli Serdang yang maju, ya. Kalau sudah maju tentu harus modern, kalau sudah modern tentu harus cerdas dan sehat, ya, dengan pembangunan yang merata untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun, damai dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai religius dan kearifan budaya lokal.
Ya, ini visi misi saya ambil. Kenapa harus saya ambil seperti ini? Karena memang Deli Serdang itu potensinya luar biasa. Kita harus jadikan Deli Serdang yang maju. Kalau sudah Deli Serdang maju, maka seluruh masyarakatnya pasti akan sejahtera. Kemudian kita jadikan masyarakatnya modern. Kalau sudah Deli Serdang menjadi modern, maka banyak para investor, para masyarakat di luar Deli Serdang pasti ingin berkunjung ke Deli Serdang. Kemudian kita ingin menjadikan Deli Serdang yang cerdas. Cerdas dalam segi pendidikan khusus untuk anak-anak muda kita. Kenapa? Karena Deli Serdang ini butuh anak muda. Kalau sudah anak muda itu cerdas, pasti bisa kita mintain tanggapan, ilmu, pendapat, dan wawasan beliau untuk kemajuan Deli Serdang. Nah, setelah itu pasti kita ingin Deli Serdang yang sehat. Kalau sudah sehat, apapun bisa kita lakukan. Karena Mbak Angel, sesungguhnya kunci kehidupan kita ini adalah sehat. Apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak sehat, pasti tidak bisa kita lakukan. Maka kalau sudah Deli Serdang sehat, masyarakatnya sehat, kemudian pemimpinnya sehat, aparaturnya sehat, maka seluruh kegiatan, seluruh program Deli Serdang itu pasti bisa kita lakukan. Banyak pun potensi kita, banyak pun orang pintar, banyak pun orang bijak, banyak pun uang di Deli Serdang, tapi kalau tidak sehat, maka semua itu nggak bisa kita lakukan. Nah, kemudian setelah itu, yang paling penting kita harus bisa membangun Deli Serdang secara merata, ya. Kenapa harus secara merata? Supaya tidak ada pilih kasih anak kandung, anak tiri, tidak ada pilih kasih kecamatan ini, kecamatan itu. Maka seluruh kecamatan ini harus kita ratakan, harus merata pembangunan Deli Serdang, baik tentang infrastruktur, tentang jalan, drenase, kemudian pendidikan, kemudian kesehatan. Ini kan infrastruktur, jadi kita harus bangun secara merata. Tidak boleh satu kecamatan karena saya tinggal di Percusetuan, maka Percusetuan itu harus kita dahulukan, itu tidak boleh. Tapi semua kecamatan itu harus kita buat merata dalam sektor pembangunan. Nah, kalau ini sudah merata, saya yakin maka harus kita wujudkan kehidupan masyarakat yang rukun. Kenapa rukun? Karena dia sudah menikmati infrastruktur. Masyarakat sudah menikmati kesehatan, masyarakat sudah cerdas, masyarakat sudah maju, maka hidupnya harus rukun. Kalau sudah rukun, pasti yang kita dapatkan kedamaian. Tidak ada satu agama pun yang tidak menginginkan masyarakat itu mencapai kedamaian. Kalau sudah damai, insya Allah kita akan sejahtera. Bagaimana sejahteranya? Kita harus berlandaskan nilai-nilai religius. Apa yang dimaksud dengan nilai religius? Paling tidak dari segi agamanya ini harus kita kuatkan dari mulai sekarang. Misalnya dari maghrib mengaji, kemudian Bilal Mayit dan penggali kubur. Mbak Angel, mohon maaf, dari Serdang ini kan penduduknya 78% kan Muslim. Ya, jadi nilai religius ini harus kita tingkatkan. Banyak saat ini Bilal Mayit, penggali kubur yang belum masuk dalam insentif dari APBD kita. Yang sudah masuk pun ini harus kita tingkatkan. Masak sekelas Deli Serdang, seorang petugas sosial di masyarakat, penggali kubur dan Bilal Mayit, ini cuma 1 bulan dikasih insentif 150.000. Kan tidak masuk di akal. Kenapa nggak masuk di akal? Karena menjadi seorang Bilal Mayit ini nggak gampang, Mbak Angel. Kalau misalnya kepala desa, ya kan, meninggal dunia, banyak yang mau jadi calon kepala desa. Atau bupati misalnya, sudah habis periodenya, atau sudah berhalangan tetap, banyak masyarakat yang mau jadi calon bupati. Tapi kalau Bilal Mayit meninggal dunia, mencari penggantinya ini susah. Setengah mati kita nyarinya, nggak ada yang mau. Mungkin Mbak Angel pun kalau saya tanya, mau nggak jadi Bilal Mayit, memandikan mayit, saya kira kita nggak gampang loh pekerjaan itu. Nah, pekerjaan yang seperti ini harus kita perhatikan. Dari mana perhatikannya? Dari pemerintah kita punya APBD, harus kita tingkatkan kesejahteraan masyarakat tadi, khusus di yang tukang memandikan mayit. Sekarang ini kan cuma 150.000, kita tingkatkanlah paling tidak 300.000. Kemudian Mbak Angel, dari Serdang ini kan banyak masjid, banyak gereja. Ini dari segi religiusnya harus kita perhatikan. Ya paling tidak adalah setiap bulannya kita kasihlah
insentif untuk marbot masjid, kebersihan masjid atau gereja. Nah, ada satu lagi yang menarik, Mbak Angel. Di Deli Serdang ini kan yang saya katakan tadi 78% itu kan Muslim. Kita punya rencana akan kita buat perda. Perda itu berisi bagi anak-anak yang tamat SD atau tamat apa namanya MDTA yang mau masuk SMP atau masuk MTS ini wajib harus pandai membaca Al-Quran. Ini harus kita buat perdanya, peraturan daerah. Jadi kalau anak SD yang tidak mampu baca Quran, ketika dia mau masuk SMP, ini nggak bisa kita luluskan. Dia harus mampu dulu baca Al-Quran. Syarat masuk SMP itu, dia harus bisa baca Quran. Kalau sudah dia mampu baca Quran, baru bisa kita terima masuk SMP dan sanawiyah. Kalau tidak bisa, maka tugas orang tua lah yang mengajari anaknya agar dia bisa membaca Al-Quran. Kenapa ini harus kita terapkan? Karena anak-anak ini dari mulai kecil harus kita bekali agama. Kalau bekal agamanya sudah kuat, Mbak Angel, insya Allah ketika dia besar, pasti dia akan menjalankan perintah amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Artinya, tidaklah dia menjadi penjahat, nggak ada jadi seorang pemabuk, nggak ada menjadi seorang pencuri. Kenapa? Karena dari kecil sudah kita bina agamanya. Nah, itulah dari nilai-nilai religius. Kemudian, Mbak Angel, dari Serdang ini kan ada guru MDTA namanya, atau guru IGRA. Nah, itu juga harus kita berikan insentif. Supaya apa? Supaya guru-guru yang mengajar khusus di IGRA atau MDTA ini terperhatikan. Orang APBD dari Serdang itu 4,5 triliun, Mbak Angel. Jadi pantas dan wajarlah ketika seorang pemimpin yang dekat dengan masyarakat, ini anggaran APBD itu harus kita kucurkan ke masyarakat kita. Contohnya apa? Bilal mayit, maghrib mengaji. Sampai sekarang ini Mbak Angel mohon maaf dari Serdang ini belum ada anggaran untuk insentif maghrib mengaji. Padahal di Deli Serdang ini maghrib mengaji itu hampir setiap maghrib ke Isya di masjid dan di rumah-rumah itu sekitar 2.800 guru mengaji. Tapi mereka hanya mengandalkan pemberian seikhlasnya dari anak-anak yang mengaji. Tapi harus kita berikan insentif dari APBD kita. Kenapa? Karena dari Serdang ini 4,5 triliun APBD kita untuk kesejahteraan masyarakat dari Serdang. Nah, itulah Mbak Angel, visi misi saya. Jika nanti memang Allah berikan ridho, Allah berikan kehendak, dan masyarakat mengembankan amanah kepada saya, maka masyarakat itu harus kita sejahterakan, khususnya di Deli Serdang. Itu Mbak Angel, kenapa saya punya niat yang tulus, tertarik untuk bisa maju menjadi kepala daerah Bupati Deli Serdang. Luar biasa, sangat banyak ya ingin Bapak tingkatkan lagi dan ingin Bapak perbaiki terutama dalam religi ya Pak. Dan tentunya tadi Bapak ada menyinggung terkait anak muda nih Pak. Nah, saya pengen tahu dong Pak, karena di generasi saat ini anak muda kita tidak jauh dari perkembangan globalisasi dan modernisasi ya Pak ya. Pasti peran anak muda itu sangat penting untuk kemajuan suatu daerah. Bagaimana sih upaya Bapak nih untuk mengajak anak muda untuk memajukan atau mematangkan visi misi Bapak jika nanti Bapak terpilih? Ya, Mbak, kita nggak bisa kita pungkirin, tanpa anak muda kita nggak bisa berjalan sendiri. Ya, kenapa? Karena anak muda ini sesungguhnya regenerasi kita ke depan. Nggak akan mungkin Mbak kita hidup selama-lamanya. Nggak akan mungkin Mbak Angel tetap awet muda seperti ini. Pasti akan mengalami masa tua. Nah, ketika nanti kita sudah tua, ketika kita sudah pola pikir kita nggak seperti yang saat ini, siapa penerus kita? Penerus kita adalah anak muda. Nah, makanya saya sebagai salah satu calon bupati, pertama yang harus dirangkul itu anak muda. Pentingnya anak muda dirangkul, kenapa? Karena memang pendapat, pikiran, kemudian masukan dari anak muda ini harus kita harapkan. Jangan mentang-mentang karena dia masih muda, enggak tahu apa-apa itu. Enggak paham apa-apa itu. Nah, ini yang nggak boleh. Ya, kenapa? Karena anak muda ini dari sekarang ini harus kita ajarin, harus kita rangkul, harus kita didik, kita berikan pelatihan, kita berikan kesempatan. Apakah anak muda di bidang remaja masjid, apakah anak muda di bidang pemuda, di bidang olahraga, dan sebagainya. Tapi yang namanya anak muda, ini nggak boleh kita tinggalkan.
Yang namanya anak muda ini harus kita libatkan. Yang namanya anak muda ini harus kita ambil, harus kita tarik, harus kita ajak untuk memajukan Kabupaten Deli Serdang yang cukup luas. Intinya, Mbak Angel, pemilih kita juga itu 40% itu adalah kaum milenial, ya. Dari umur 17 sampai umur 25. 40% pemilih sekarang ini kaum milenial. Berarti kan kalau kaum milenial berarti mereka lah sosok-sosok anak muda yang harus kita libatkan dalam dunia politik, ya. Selebihnya itu barulah usia dari 30, 40, bahkan ada yang 50 ke 60. Artinya bukan nggak ada potensi untuk orang tua, ada. Tapi tua dan muda ini jangan kita beda-bedakan. Anak muda ini harus kita libatkan. Makanya Mbak Angel, ketika nanti saya diamanahkan insya Allah menjadi Bupati Deli Serdang, peran pertama itu yang harus kita rangkul adalah anak muda. Jangan pernah kita tinggalkan anak muda, karena kita nanti pasti akan mengalami tua. Tidak ada manusia ini, Mbak Angel, yang hidup selama-lamanya. Tidak ada kita yang permanen. Semua kita akan mati. Presiden mati, gubernur mati, bupati mati, Mbak Angel mati, saya nanti dulu. Cuman saya juga pasti akan mati. Cuman waktunya. Bisa-bisa Mbak Angel duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, Mbak Angel duluan. Tapi yang jelas kita pasti akan mati. Makanya kuncinya supaya Kabupaten Deli Serdang akan maju, jangan pernah tinggalkan anak muda untuk membangun Deli Serdang di masa-masa yang akan datang. Itu kira-kira Mbak Angel. Jadi bisa kita katakan berkolaborasi ya Pak, berkolaborasi Benar, membangun kolaborasi. kemajuan, membangun bergotong royong dan tidak hanya anak muda tetapi masyarakat luas dan instansi-instansi lainnya. Nah Bapak, Iya, sejauh ini bagaimana nih Pak? Karena ini sudah memasuki bulan, ya kita akan memasuki bulan 8 yang dimana iya, mendekati menjelang November nih. Sejauh ini progres Bapak, saya riset Bapak P3 ya Pak ya, diusung partai benar, benar. P3. Sejauh ini Iya. boleh diceritakan Pak bagaimana proses perjalanan hingga akhirnya saat ini Bapak sebagai bakal calon nih. Ya, kita kan sebagai manusia, Mbak, harus terus berikhtiar, ya kan? Usaha sudah kita lakukan, perjuangan sudah kita lakukan, doa tidak pernah putus kita lakukan, minta sama Yang Maha Kuasa. Nah, semua itu sudah kita lakukan, tapi semua itu juga harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Sebatas ini saya terus berkomunikasi, Mbak. Karena P3 ini cuma 3 kursi, ya. Untuk bisa memenuhi syarat maju menjadi kepala daerah itu kan wajib 10 kursi. Dari 10 kursi itulah baru kita bisa maju untuk calon bupati maupun wakil bupati. Karena kita P3 cuma 3 kursi, maka kita harus bersafari politik, berkomunikasi politik dengan partai-partai lain. Nah, kita sudah, semua partai sudah kita datangin untuk mendaftar. Artinya semua partai ketika membuka pendaftaran, kita sudah mendaftar, Mbak. Masalahnya nanti diputuskan DPP, siapa yang direkomendasikan, itu kan urusan DPP, urusan partai masing-masing. Tapi saya dari mulai di bulan kemarin, di bulan 4, saya terus tak pernah henti untuk bersafari politik. Nah, mendatangi tokoh-tokoh, kemudian mendatangi ketua-ketua partai, bersilaturahmi. Kenapa? Karena memang ini harus saya lakukan. Ketika sudah kita lakukan, endingnya nanti di ujung ketika mendekati pendaftaran, kita tidak bisa mendapatkan rekomendasi, berarti kita sudah berusaha, Pak. Ya, tapi sampai saat ini kita masih menunggu. Yang sudah kemarin keluar rekomendasi itu dari Hanura, itu 2 kursi, kemudian saya P3, 3 kursi, 5 kursi, masih butuh 5 kursi lagi. Kemarin kita sudah komunikasi dengan PKS, kita sudah dipanggil ke DPW untuk fit and proper test, kemudian di Gerindra juga, di PDI juga, dan semua partai kita sudah berkomunikasi politik, ya. Tapi Mbak Angel, ketika nanti diputuskan dari partai masing-masing, kalau diputuskan saya diberikan amanah untuk bisa maju, insya Allah saya siap. Walaupun nanti di ujungnya saya harus mundur, Mbak. Karena anggota DPR terpilih itu menurut Undang-Undang PKPU dia wajib mundur ketika mencalonkan kepala daerah. Tapi itu konsekuensi, Mbak. Sudah saya pikirkan, sudah saya rembukkan, itu harus kita ambil sikap. Kalau memang kita siap untuk maju menjadi kepala daerah. Saya kira itu, Mbak Angel. Baik Ada Bapak-Bapak.
Luar biasa perbincangan kita. Bapak yang terakhir nih, Pak. Harapan Nah, Bapak untuk ya. Kabupaten Deli Serdang dan tentunya masyarakat Deli Serdang. Mohon disampaikan, Bapak. Ya, pertama tentu Mbak Angel, harapan saya ya kita berdoa, kita berharap semoga saya bisa maju, ya, bisa maju untuk menjadi calon kepala daerah. Ketika nanti saya bisa maju, harapan saya kepada masyarakat dari Serdang, ya mohonlah berpartisipasi, ya datang ke TPS, buka hati kita masing-masing, buka kertas suara, kita dari Serdang ini mau perubahan. Ya, kalau kita mau perubahan, tentu harus ada pemimpin yang bisa merubah. Ya, mudah-mudahan saya berharap masyarakat dari Serdang terbuka hatinya, terketuk hatinya, ketika nanti pemilihan untuk bisa langsung melihat foto saya, Dr. Misnan Aljawi SHMH. Ketika ini sudah bisa dilakukan oleh masyarakat, maka saya akan berusaha untuk memajukan Deli Serdang agar lebih maju dari Deli Serdang yang saat ini. Dan insya Allah itu bisa kita lakukan kalau masyarakat itu bisa kompak bersatu untuk memenangkan saya di Pilkada Deli Serdang di tanggal 27 November 2024 yang akan datang. Itulah Mbak Angel harapan saya, semoga seluruh masyarakat Deli Serdang ini bisa mendengarkan ini. Dan seluruh masyarakat bisa terbuka hatinya, terketuk hatinya, bisa merubah Deli Serdang dari yang sekarang sudah maju, agar lebih maju ke depannya, 5 tahun yang akan datang. Saya kira itu Mbak Angel. Baik, Bapak. Memiliki visi misi maju, modern, cerdas, dan sehat, dan berkesinambungan, hidup rukun adalah salah satu eh, dari poin-poin yang disampaikan Pak Misnan Aljawi. Luar biasa pemirsa, Pak Misnan adalah salah satu bakal calon bupati dari Deli Serdang. Nah, kita berharap Deli Serdang lebih maju dan lebih memiliki potensi untuk berkembang lagi dengan tentunya dengan pemimpin yang amanah dan tentunya masyarakat tahu nih apa yang dibutuhkan oleh daerahnya dan apa yang dibutuhkan dari masyarakat sendiri. Pak, tidak terasa kita sudah berdiskusi panjang dan ternyata kita sudah di penghujung waktu nih, Pak Misnan. Tidak terasa Bapak, Baik, terima Mbak Angel. kasih untuk kesempatannya untuk berdialog bersama Evarina Baik. TV di program Dialog Spesial. Bapak sehat selalu, semangat dan tetap berproses untuk kemajuan Deli Serdang yang lebih baik Amin. lagi. Bapak, Amin. Iya. kita sudah di penghujung waktu dan pemirsa Evarina TV tetap saksikan program Dialog Spesial tentunya dengan narasumber dan tema-tema lainnya. Saya Angel Lenggolan dan Bapak Misnan Aljawi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Iya. Bapak, terima kasih Sampai jumpa. Bapak. Terima Sehat kasih kembali. selalu Bapak ya.